Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimana saja Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita masih dapat melalui atau menjalankan aktivitas ibadah pada bulan Ramadan ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Berbicara mengenai pembatal-pembatal puasa, maka sudah kita ketahui bersama. Pertama, yakni makan dan minum pada siang hari di bulan Ramadan. Yang kedua, hubungan suami istri pada siang hari. Kemudian selain itu ada hal-hal yang perlu kita jauhi ketika kita menjalankan puasa Ramadan, karena meskipun perbuatan tersebut tidak membatalkan puasa secara fikih, akan tetapi puasa tersebut dapat menghapuskan pahala dari puasa itu sendiri. Atau kalau dalam hadis Nabi itu disebutkan sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ketika Rasulullah ditanya mengenai orang yang bangkrut itu, orang bangkrut itu bukan orang yang tidak memiliki uang, akan tetapi orang yang datang pada hari kiamat dengan amalan sholat, amalan puasa, zakat dan lain sebagainya, akan tetapi amalannya itu atau balasan dari amalan tersebut sudah dihabiskan dengan dirusaknya oleh pelakunya. Nah, mengenai hal-hal yang harus dijauhi ketika berpuasa, Nabi SAW bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, justru ia suka mengerjakan perkataan tersebut, maka Allah memandang orang tersebut kiranya tidak perlu untuk meninggalkan makan dan minumnya. Mungkin ada di antara orang-orang yang di sekeliling kita itu, dia berpuasa Ramadan, akan tetapi dia masih sering berbohong. Dia sering mencela tetangganya, menyakiti tetangganya, atau dia sering memfitnah tetangganya. Dalam hadis tersebut tadi sudah dijelaskan, Allah itu tidak perlu memandang orang-orang yang seperti itu untuk meninggalkan makan dan minumnya. Jadi tidak perlu capek-capek berpuasa, karena ketika ia sudah capek-capek puasa akan tetapi ia masih tidak bisa menjaga lisannya untuk mengucapkan kata-kata kotor, maka puasanya itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Nah, kemudian yang kedua yang harus dijauhi adalah berjemur dan istinsyak. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, ini riwayatnya diriwayatkan dari Laqit bin Saburah. Ia meminta fatwa atau meminta ilmu mengenai hal wudu. Akhbirni anil wudu, ajarkanlah kepadaku perihal wudu. Maka Rasulullah SAW menjawab, asbiril wudu wa khalil bainal asabi' wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Jadi Rasulullah menjelaskan, ratakanlah air wudu, kemudian sela-selailah jarimu dan memasukkan air ke dalam hidung, kecuali apabila kamu sedang berpuasa. Jadi hadis ini atau perintah istinsyak ini merupakan umum ketika di bulan-bulan selain Ramadan, maka memang kita dianjurkan untuk memaksimalkan istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung. Akan tapi ketika kita sedang berpuasa, ini akan lebih baik untuk dihindari beristinsyak secara maksimal, karena dikhawatirkan ketika kita menghirup air ke dalam hidung justru akan masuk ke dalam mulut kita, yang hal itu dapat membatalkan puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah mencium istri. Ini terkhusus bagi para suami atau laki-laki yang sudah berkeluarga. Ini ada anjuran ketika dalam bulan Ramadan, apabila ia mengkhawatirkan dirinya tidak dapat menahan nafsunya,
maka akan lebih baik untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memancing nafsunya atau meningkatkan nafsunya. Mengenai hal ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu kana amlakakum liirbihi. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini pernah bahwasanya Rasulullah itu menciumnya dan merangkulnya padahal beliau sedang berpuasa. Akan tapi kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya. Oleh karena itu, ini terkhusus yang sudah berkeluarga, dianjurkan untuk ketika sedang berpuasa itu tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan nafsunya, sehingga tetap fokus dalam menjalankan ibadah puasanya. Kecuali memang dirinya telah yakin tidak akan tergoda oleh istrinya, sehingga ketika ia mencium atau merangkulnya tetap bisa menahan puasanya. Dengan hal-hal yang harus kita jauhi tersebut dapat menjaga puasa kita terhindar dari hal-hal yang dapat merusaknya, sehingga kita menjadi orang yang bangkrut. Nah, tentu kan kita tidak menginginkan hal itu. Jangan sampai ketika kita datang pada hari kiamat kelak, kita membawa amalan kebaikan yang sangat banyak, tetapi pahala dari amalan tersebut sudah terkuras habis oleh perbuatan-perbuatan kita, karena kita merusak amalan-amalan kita dengan mencela orang lain, dengan sengaja beristinsyak secara maksimal ketika puasa, atau dengan mendatangi, mencium, merangkul istri-istri kita padahal kita tidak mampu menahannya. Nah, justru yang hal itu dapat merusak puasa kita, nah itu semua tidak kita inginkan. Oleh karena itu, supaya puasa kita, supaya harapan kita, pahala yang akan diberikan oleh Allah itu tetap terjaga dari puasa yang kita lakukan, maka kita harus menghindari hal-hal itu semua. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.